Bergembiralah karena Tuhan. Mazmur 37 ayat 4 berkata, Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ayat ini sederhana, tapi sangat dalam. Tuhan mengajak kita untuk bersuka-cita di dalam Dia, bukan hanya karena berkat-Nya, tetapi karena siapa Dia. Ketika hati kita benar-benar menikmati Tuhan, sesuatu yang luar biasa terjadi, yaitu keinginan kita berubah. Kita mulai menginginkan hal-hal yang Tuhan inginkan. Karena kalau hati kita sudah sejalan dengan hati Tuhan, maka setiap permintaan akan memuliakannya dan membawa kebaikan bagi kita. Bersukacita di dalam Tuhan bukan berarti hidup kita tanpa air mata, tetapi berarti kita memilih untuk tetap percaya kepadanya di setiap musim kehidupan. Kita memilih untuk menemukan kebahagiaan sejati bukan dari keadaan, tetapi dari hubungan kita dengan Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, kata bersukacita berarti menikmati dengan sukacita dan memiliki hati yang lembut. Tuhan mau hati kita lembut, mudah diarahkan oleh-Nya. Ketika hati kita lembut, Tuhan bisa menuntun jalan kita dan menanamkan keinginan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Kadang kita berpikir Tuhan akan memberikan semua yang kita inginkan, tapi sebenarnya ketika kita dekat dengannya, keinginan kita akan berubah. Yang tadinya kita inginkan untuk diri sendiri, pelan-pelan berubah menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan. Dan disitulah kita benar-benar mengalami sukacita yang sejati. Namun firman Tuhan juga mengingatkan bahwa ada peperangan dalam diri kita. Dalam Yakobus 4 ayat 1-3 berkata, Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang berperang di dalam anggota-anggota tubuhmu? Ada peperangan di hati kita antara keinginan dunia dan kehendak Tuhan. Seringkali kita berdoa tapi tidak menerima, karena kita berdoa dengan motivasi yang salah, hanya untuk memenuhi keinginan kita sendiri. Markus 4 ayat 19 juga menegaskan, kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ketika hati kita penuh dengan kekhawatiran, ambisi, atau hal-hal duniawi, firman Tuhan yang sudah ditanam di hati kita tidak bisa bertumbuh. Karena itu, Tuhan ingin kita datang kepadanya dengan hati yang tulus dan berserah. Biarpun Kristus yang memimpin keinginan kita, memurnikan hati kita dan menuntun langkah-langkah kita. Mazmur 37 ayat 5 melanjutkan, Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Kata serahkanlah di sini berarti mempercayakan sepenuhnya. Tuhan mengundang kita untuk mempercayakan sepenuhnya seluruh beban dan kekhawatiran kita ke dalam tangan-Nya. Bukan hanya sebagian, tapi semuanya. Kadang kita berpikir kita bisa mengatur hidup sendiri, tapi Tuhan berkata, serahkanlah kepadaku. Saat kita sungguh-sungguh berserah, Tuhan bukan hanya menolong, tetapi juga membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan dewasa di dalam iman. Mazmur 37 ayat 5 versi lain berkata, Serahkanlah segala sesuatu yang kamu lakukan kepada Tuhan. Percayalah kepadanya, dan Ia akan menolongmu. Tuhan peduli dengan setiap detail hidup kita, baik yang besar maupun yang kecil. Dia ingin menuntun langkah kita, memberi hikmat, dan mengarahkan kita kepada rancangannya yang indah.
Mungkin di antara kita sedang berdoa untuk sesuatu seperti kesembuhan, jalan keluar, atau keajaiban. Mari terus berdoa. Tapi lebih dari itu, mari kita minta agar Tuhan mengubah hati kita supaya menginginkan apa yang Tuhan inginkan. Ketika itu terjadi, kita akan menemukan sukacita yang sejati. Doa kita tidak lagi penuh kekhawatiran, tapi penuh kepercayaan. Dan di sanalah janji Mazmur 37 ayat 4 menjadi nyata. Tuhan memberikan apa yang diinginkan hati kita, karena hati kita kini berdetak seirama dengan hatinya. Jadi, mari kita belajar untuk bersukacita di dalam Tuhan, memenangkan peperangan di hati kita, dan menyerahkan setiap jalan hidup kita ke dalam tangannya. Bersukacitalah bukan karena segalanya berjalan sesuai keinginan kita, tetapi karena Tuhan selalu menyertai kita. Dan ketika kita berserah penuh, Tuhan akan bertindak dengan caranya yang ajaib dan sempurna. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Ajarlah kami untuk bersukacita di dalam Engkau, untuk menyerahkan setiap beban, rencana, dan keinginan kami ke dalam tangan-Mu. Tenangkan peperangan di dalam hati kami, dan bentuklah kami agar hidup kami semakin mencerminkan kasih dan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.